Lakukan sudah. Berbahaya dan nampaknya belum terjadi peluang. Araihan Hanan akan langsung baik, sangat cepat di kotak penalti, masih di kotak penalti shooting. Masih Victor Deta angkat langsung. Kosong Rafael Strike, masih Rafael Strike, masih terlepas shooting langsung. Bisa lagi hati-hati Indonesia, shooting langsung dan Ya kalau memang bawa merah putih, ya harus memberikan semuanya. Ya kalau loyo, ya nggak usah, pulang aja. Saya berharap sekecil apapun kesempatan, kita harus pergunakan. Sekecil apapun, bukan tidak mungkin. Luar biasa sangat dramatis dan menegangkan. Admin aja sampai deg-degan nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia di laga Piala AFF ASEAN Cup 2024. Begini jalannya pertandingan. Langsung bikin keputusan. Gila sangat gak nyangka Erick Thohir. Langsung begini usai laga Timnas Indonesia versus Vietnam di laga ketiga Piala AFF ASEAN Cup 2024. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Langsung bikin keputusan. Gila sangat gak nyangka Erick Thohir. Langsung begini usai laga Timnas Indonesia versus Vietnam di laga ketiga Piala AFF ASEAN Cup 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan resmi usai Timnas Indonesia menelan kekalahan dari tuan rumah Vietnam dalam lanjutan Piala AFF 2024 di Viet Tri Stadium, Phu Tho, Vietnam. Seusai laga, Erick mengakui bahwa hasil pertandingan ini sangat mengecewakan. Namun ia tetap memberikan apresiasi kepada perjuangan para pemain yang sudah tampil maksimal di tengah tekanan besar dari supporter tuan rumah. Hasil ini memang bukan yang kita harapkan. Saya tahu masyarakat Indonesia pasti kecewa, begitu juga saya. Namun saya melihat ada semangat juang dari para pemain yang patut diapresiasi. Vietnam adalah tim yang kuat, terutama ketika bermain di kandang. Tetapi kita sebenarnya memiliki peluang untuk meraih hasil lebih baik, ujar Erick. Saya tidak ingin menjadikan wasit sebagai alasan utama kekalahan ini, tetapi ada beberapa keputusan yang merugikan tim kita. Gol kedua, Vietnam jelas menimbulkan tanda tanya besar. Kita akan mengajukan protes resmi ke AFF terkait hal ini, tegasnya. Selain itu, Erick menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap timnas, termasuk strategi dan kesiapan mental pemain. Kita harus belajar dari kekalahan ini. Tidak hanya pemain, tetapi juga tim pelatih dan semua pihak yang terlibat. Evaluasi mendalam akan segera dilakukan untuk memastikan kita tetap kompetitif di laga-laga berikutnya, tambahnya. Meskipun kalah, Erick tetap optimistis dengan peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya. Ia meminta para pemain dan staf pelatih untuk segera bangkit dan fokus pada laga terakhir fase grup melawan Filipina. Turnamen ini belum selesai. Kita masih punya peluang untuk lolos ke semifinal. Saya berharap para pemain bisa bangkit dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di laga selanjutnya. Dukungan dari masyarakat Indonesia juga sangat penting untuk memotivasi mereka, ujarnya. Erick juga menyampaikan pesan khusus untuk para supporter Indonesia, baik yang hadir langsung di stadion maupun yang mendukung dari tanah air. Saya berterima kasih kepada supporter yang telah hadir di Vietnam untuk mendukung timnas. Juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan. Kami akan terus berjuang untuk membawa kebanggaan bagi bangsa ini, tutup Erick Thohir. Luar biasa sangat dramatis dan menegangkan. Admin aja sampai deg-degan nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia di laga Piala AFF ASEAN Cup 2024. Begini jalannya pertandingan. Vietnam dalam laga ini memulai pertandingan dengan langsung melakukan serangan ke pertahanan Timnas Indonesia. Bahkan langsung Nguyen Quang Hai melakukan tendangan penjuru pada menit ketiga, dan Nguyen Van Phi yang menerima bola langsung mencoba melakukan tendangan keras ke arah gawang. Namun setelah menerima bola dan tendangan keras yang dilakukan Van Phi, Nguyen masih mampu dihalau oleh Asnawi Mangkualam. Bola pun langsung keluar begitu saja, dan Vietnam kembali mendapatkan tendangan penjuru. Akan tetapi, saat tendangan penjuru didapatkan, justru situasi di kotak penalti terjadi aksi saling dorong dari pemain Vietnam maupun Timnas Indonesia. Situasi hingga memasuki menit kelima ini bahkan membuat wasit Abdullah Al-Shehri
memberi peringatan kepada para pemain Vietnam dan timnas Indonesia. Tim berjulukan The Golden Star Warriors ini terlihat menguasai permainan hingga memasuki menit ke-9, karena setiap skuad Garuda akan melakukan serangan selalu berhasil digagalkan. Timnas Indonesia bahkan belum mampu membawa bola hingga pertahanan Vietnam karena tim tuan rumah terus menekan, sehingga Asnawi DKK tampil lebih bertahan hingga memasuki menit ke-13. Memasuki menit ke-15, Timnas Indonesia akhirnya keluar dari tekanan dan mencoba menyerang melalui Achmad Maulana Sharif yang membawa bola seorang diri. Namun, saat ini mencoba tiki-taka dengan hoki caraka langsung dikepung oleh 4 pemain Vietnam, sehingga bola mampu direbut Nguyen Tan Chung. Timnas Indonesia masih mencoba keluar dari zona pertahanan hingga memasuki menit ke-21. Tetapi Raihan Hanan DKA masih kesulitan. Tim Merah Putih mencoba melakukan serangan dari sisi kiri hingga ke kanan untuk bisa membawa bola ke kotak penalti Vietnam pada menit ke-23. Bahkan Raihan Hanan sempat memanfaatkan kesalahan Nguyen Tan Chung dengan membawa bola ke pertahanan The Golden Star Warriors. Akan tetapi, dribble yang dilakukan Raihan Hanan tak sempurna, sehingga Tan Chung mampu mengagalkan serangan pemain Persija Jakarta tersebut. Namun, Cahya Supriyadi tampil apik, sehingga ia langsung mengamankan bola dengan mendekapnya. Timnas Indonesia hingga memasuki menit ke-43 masih berusaha memasuki pertahanan Vietnam. Tetapi pergerakan Rafael Struijk hingga Raihan Hanan masih mampu dibendung pemain Vietnam. Namun, pertahanan skuad Garuda masih cukup bagus hingga memasuki menit ke-45, karena mereka tak membiarkan Vietnam membobol gawang dengan menghalau peluang demi peluang tim lawan. Bahkan dalam tambahan waktu pun tak ada gol sama sekali, sehingga Timnas Indonesia masih mampu menahan imbang Vietnam pada babak pertama ini. Untuk skor akhir, kalian bisa lihat di judul dan thumbnail video ini, ya guys. Gemparkan ASEAN Cup. Kericuhan pecah usai laga Thailand versus Malaysia di ASEAN Cup 2024. Supporter Harimau Malaya dilarikan ke rumah sakit. Begini penjelasannya. Kericuhan terjadi setelah laga Thailand versus Malaysia di ASEAN Cup Piala AFF 2024. Seorang supporter Harimau Malaya hingga dilarikan ke rumah sakit. Thailand menjamu Malaysia di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Sabtu, 14 Desember 2024 malam. Hasilnya Thailand menang tipis dengan skor 1-0. Gol kemenangan Thailand dicetak oleh Patrick Gustafsson pada menit ke-57. Selepas laga tersebut terjadi insiden antara supporter Malaysia dan oknum pendukung Thailand. Melansir dari Stadium Astro, seorang supporter Malaysia mengalami cedera setelah dipukul oleh oknum pendukung Thailand di Stadion Raja Mangala. Setelah laga ada pula situasi di aman supporter Malaysia harus menunggu keadaan mereda sebelum meninggalkan stadion. Supporter Malaysia itu diyakini menjadi korban fans fanatik yang dikenal dengan nama Casual Thailand. Korban yang merupakan supporter Malaysia itu kemudian dirawat di Rumah Sakit Samitivej, Srinakarin. Ia menjalani tes scan akibat pukulan di kepala. Sementara itu, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Madam Pang atau Nualvan Lamsam buka suara terkait kejadian terkait supporter Malaysia. Terkait kasus supporter Malaysia yang cedera setelah pertandingan, Persatuan Sepak Bola Thailand telah mengirim korban untuk dirawat di Rumah Sakit Samitivej, Srinakarin, tulis Madam Pang dalam Facebooknya. Staf internasional Persatuan Sepak Bola Thailand telah memfasilitasi dan menanggung biaya pengobatan sehingga mereka dapat merasa tenang selama berada di luar negeri. Dokter telah melakukan CT scan kepala untuk memberikan hasil pemeriksaan yang terperinci. Korban telah diminta untuk tinggal di rumah sakit malam ini untuk menemui dokter bedah ortopedi. Namun, karena ia harus terbang kembali besok, ia telah meminta untuk kembali ke Malaysia untuk menjalani perawatan. Ia pun meminta untuk insiden setelah laga agar diusut lebih lanjut oleh kepolisian. Di sisi lain, penduduk Vietnam rela melawan cuaca yang kurang nyaman demi bisa menonton langsung timnas mereka melawan timnas Indonesia. Vietnam siap menyambut kedatangan Indonesia dalam penyisihan grup ASEAN Cup 2024. Antusiasme warga lokal untuk menyaksikan partai kali ini begitu luar biasa. Tiket untuk duel Vietnam versus Indonesia dilepas lewat 2 jalur, daring dan langsung. Penjualan melalui online lebih dulu habis beberapa hari lalu. Pihak penyelenggara menerbitkan tiket dalam 3 kategori dan berbagai harga. Banderol termurah adalah 100.000 dong Vietnam atau 62.000.
Rp870. Ada pula yang dihargai Rp200.000 Vietnam, Rp125.740, sedangkan paling mahal Rp300.000 Vietnam, Rp188.610. Sebanyak 3.000 tiket dijual langsung, dengan hanya 2 tiket per orang yang diizinkan.